Bisa nggak sih Israel dikeluarkan dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa? Prosedurnya bagaimana? Soalnya udah ada nih negara yang mengusulkan agar Israel dikeluarkan saja dari PBB. Yuk, luruskan. Di piagam PBB alias United Nations Charter ada ruang sebenarnya memang untuk menangguhkan keanggotaan negara yang dianggap terus-menerus melakukan pelanggaran terhadap prinsip UN Charter. Dan ujung-ujungnya bisa dikeluarkan dari PBB. Bunyinya persisnya begini. Di pasal 5, anggota PBB yang sudah ditindak oleh Dewan Keamanan PBB bisa ditangguhkan hak dan privilege keanggotaannya oleh Majelis Umum sesuai rekomendasi Dewan Keamanan PBB. Yang bisa mengembalikan hak dan privilege tersebut adalah Dewan Keamanan PBB. Sementara itu di pasal 6, anggota PBB yang terus-menerus melanggar prinsip-prinsip piagam PBB bisa dikeluarkan dari PBB oleh Majelis Umum sesuai rekomendasi Dewan Keamanan PBB. Artinya begini, prosedurnya negara yang mengusulkan agar Israel atau negara manapun ya dikeluarkan dari keanggotaan PBB, dia harus mengajukannya pertama-tama di Majelis Umum PBB. Susun dulu satu draft resolusi. Dan untuk mencapai kesepakatan, itu paling nggak 2/3 anggota Majelis Umum harus setuju. Sesudah itu, barulah diajukan ke Dewan Keamanan PBB. Nah, di sini nih, berarti Dewan Keamanan PBB harus sepenuhnya mendukung resolusi Majelis Umum tersebut supaya bisa lanjut nih ke tahap berikutnya, yakni Dewan Keamanan PBB mengeluarkan anggota tersebut. Artinya nggak boleh ada yang nggak setuju ya di negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Seandainya nggak setuju gimana Dewan Keamanan PBB? Ya berarti hanya sekedar catatan merah saja ya, bahwa ada negara yang pada suatu waktu ingin agar negara tertentu, misalnya Israel, keluar dari keanggotaan PBB. Ya sudah, sebatas itu aja. Nah, saat ini Israel sedang diajukan oleh Malaysia agar keanggotaannya ditangguhkan untuk kemudian proses dikeluarkan. Inisiatif tersebut datang dari Malaysia. 4 November 2024, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyampaikan intensi tersebut, dan sesudah itu Turki mengajukan hal yang sama, menyuarakan, menggaungkan keinginan yang sama. Berarti syarat agar anggota PBB bisa dikeluarkan memang nggak bisa dari perorangan, tidak bisa misalnya special rapporteur gitu ya yang mengajukan, harus negara yang mengajukan. Saya kasih catatan begini karena sebenarnya sudah beberapa kali Israel diusulkan oleh special rapporteur dari PBB untuk dikeluarkan. Contohnya 30 Oktober 2024, Mikhail Fakhri, UN Special Rapporteur tentang hak atas pangan, meminta Majelis Umum menangguhkan keanggotaan Israel karena Israel is attacking UN system, menyerang sistem PBB. Demikian pula Francesca Albanese, UN Special Rapporteur on Human Rights in Palestinian Territories. Habis gimana sih? Parah ya. Lebih dari 230 orang loh personil PBB diserang dan tewas di tangan Israel. Satu problem lagi. Sebenarnya ada banyak sekali resolusi, lebih dari 130 yang lahir dari Dewan Keamanan PBB yang intinya menegur Israel dan berusaha untuk memastikan stabilitas di konflik Israel-Palestina. Tapi semuanya itu harus terhenti gara-gara ada veto. Siapa lagi kalau bukan dari Amerika Serikat, si Paman Sam yang merupakan sekutu dari Israel. Ada 50 resolusi Dewan Keamanan PBB yang selama ini sudah diveto oleh Amerika Serikat sejak tahun 70-an demi membela Israel. Kasus yang serupa juga bisa kita lihat dalam usaha beberapa negara dulu ya mengeluarkan Afrika Selatan dari PBB gara-gara apartheid. Mentok juga di Dewan Keamanan PBB gara-gara ada veto. Nah, itu POV saya. Apa POV kamu? Jangan lupa tuliskan ya di kolom komen. Kita jumpa lagi di Jumat depan. Terima kasih. Bye. Nantikan episode berikutnya Jumat depan.